Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Nya lah Tuhan masih menyertai kita, dan terlebih Tuhan masih menganugerahkan kita kehidupan sampai hari ini. Ya Bapa di dalam surga, segala puji dan hormat kami sampaikan, kami haturkan kehadirat-Mu. Ucapan syukur kami biarlah menjadi bagian dari hari ini, sambil kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Terima kasih Tuhan. Amin. Surat Efesus pasal yang kelima, ayat 9 dan 10. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang anak bertanya kepada neneknya yang sedang menulis sebuah surat. Nenek lagi menulis tentang pengalaman kita ya? Atau tentang aku, Nek? Tanya sang cucu. Mendengar pertanyaan si cucu, sang nenek berhenti menulis dan berkata kepada cucunya, sebenarnya nenek sedang menulis tentang kamu. Tetapi ada yang lebih penting dari isi tulisan ini, yaitu pensil yang nenek pakai. Nenek harap kamu bakal seperti pensil ini ketika kamu besar nanti. Mendengar jawaban itu, si cucu kemudian melihat pensilnya dan bertanya kembali kepada sang nenek. Ketika dia melihat tidak ada yang istimewa dari pensil yang dipakai oleh sang nenek. Tapi Nek, sepertinya pensil itu sama saja dengan pensil yang lainnya. Si nenek kemudian menjawab, itu semua bergantung bagaimana kamu melihat pensil ini. Pensil ini memiliki 5 kualitas yang bisa membuatmu selalu tenang dalam menjalani hidup. Kalau kamu selalu memegang prinsip-prinsip itu di dalam hidup ini. Si nenek kemudian menjelaskan 5 kualitas dari sebuah pensil. Kualitas pertama, pensil mengingatkan kamu kalau kamu bisa berbuat hal yang hebat dalam hidup ini. Layaknya sebuah pensil ketika menulis, kamu jangan pernah lupa kalau ada tangan yang selalu membimbing langkahmu dalam hidup ini. Kita menyebutnya tangan Tuhan. Dia akan selalu membimbing kita menurut kehendaknya. Kualitas kedua, dalam proses menulis, nenek kadang beberapa kali harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan kembali pensil nenek. Rautan itu pasti akan membuat si pensil menderita. Tetapi setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Begitu juga dengan kamu. Dalam hidup ini, kamu harus berani menerima penderitaan dan kesusahan. Karena itu semua akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Kualitas ketiga, pensil selalu memberikan kita kesempatan untuk mempergunakan penghapus, untuk memperbaiki kata-kata yang salah. Oleh karena itu, memperbaiki kesalahan kita dalam hidup ini bukanlah hal yang jelek. Itu bisa membantu kita untuk tetap berada pada jalan yang benar. Kualitas keempat, bagian yang paling penting dari sebuah pensil bukanlah bagian luarnya, melainkan arang yang ada di dalam sebuah pensil. Oleh sebab itu, selalulah hati-hati dan menyadari hal-hal yang ada di dalam dirimu. Lalu kualitas yang terakhir, yang kelima adalah sebuah pensil selalu meninggalkan goresan, meninggalkan tanda.
Seperti juga kamu harus sadar kalau apapun yang kamu perbuat dalam hidup ini akan meninggalkan kesan, entah itu baik atau yang kurang baik. Oleh karena itu, selalulah hati-hati, waspada, dan menyadari semua tindakan-tindakan kamu. Pikirkanlah sebelum bertindak, pikirkanlah sebelum berkata-kata, sehingga kesan yang kamu timbulkan pada orang lain adalah kesan yang indah, yang baik, dan yang positif. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ingin belajar seperti pensil, meninggalkan sebuah kesan yang positif, yang baik. Setiap catatan dalam kehidupan kami yang kami boleh torehkan melalui hari-hari yang kami jalani, biarlah hanyalah sebuah catatan yang membawa kebaikan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita.